البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hukum asalnya. Qala Imamun Nawawi rahimahullahu taala, Al-haditsus tsani, ini sudah ya. Al-haditsus tsalis wal salasun ba'da arba'imi'ah, 433 untuk cetakan ini. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu yang mengatakan, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mitlaha qat. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan suatu khutbah yang belum pernah saya mendengar yang semisal itu sama sekali. Faqala, Rasul bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Seandainya kalian tahu apa yang saya ketahui, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum lahum khanin. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi wajah mereka dalam keadaan mereka memiliki isak tangis. Baik, muttafaqun alaih. Disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri di dalam catatan kaki terhadap naskah ini, khataba, kata beliau di naskah-naskah yang lain khatabana. Dan ini menyelisihi seluruh naskah khatiyah, tulisan tangan, dan menyelisihi apa yang di dalam Sahihain. Jadi yang betul adalah yang kami tetapkan ini, yaitu apa? Khataba, tidak ada nanya. Walaupun maknanya tidak jauh berbeza, tapi apa? Ini bagian dari tahqiq. Jadi kata Anas bin Malik di sini, Rasulullah SAW pernah berkhutbah dengan suatu khutbah yang belum pernah saya mendengar kedahsyatannya dan kedalamannya itu. Baik, dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kita ambil hadis yang ini, yang riwayat lain besok insyaallah. Bahwasanya hadis ini memiliki beberapa sebab dan riwayat-riwayatnya sebagian sahih, sebagian kurang dari itu. Sebab yang pertama adalah dengan adanya kusufus syams, yaitu gerhana matahari. Setelah sholat yang panjang, kemudian apa? Rasulullah SAW berkhutbah di situ. Nah, di antara khutbahnya isinya adalah ini. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah apa? Pernah para sahabat, bukan kibarus sahabat, tapi apa? Sahabat-sahabat yang lain, dikatakan di antaranya adalah orang-orang Badui, bertanya kepada Rasulullah SAW dengan pertanyaan yang sangat mendesak. Sampai Rasulullah SAW tampak marah beliau. Maka kemudian Rasulullah SAW berkhutbah mengatakan, "Saluni, sila kalian bertanya kepadaku. Demi Allah, tidaklah kalian itu bertanya kepadaku sekarang ini, kecuali pasti Allah akan memberitahukan apa yang kalian tanyakan selama aku masih berdiri di posisiku ini." Kenapa? Karena dikumpulkan di sebagian riwayat, ada sebagian Badui yang bertanya untuk apa? Menguji Rasulullah. Menguji tentang, "Wahai Rasulullah, tahukah anda siapa saya?" Disebutkan, "Engkau fulan." "Dan tahukah anda siapa ayah saya?" Ayahnya sudah mati di zaman jahiliyah. Rasul mengatakan, "Ayahmu fulan," dan seterusnya. Baik, maka kemudian apa? Ketika semakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang menguji itu, maka Rasulullah tampak marah. Kemudian beliau menyebutkan itu. Maka kemudian Umar mengatakan, "Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasulah," sambil apa? Beliau berlutut. Ternyata namanya sebagian Badui, ya sebagian Badui masih tanya, "Wahai Rasulullah, tahukah anda ayah saya di mana?" Rasulullah mengatakan, "Ayahmu dalam neraka." Kemudian apa? Turun firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan sesuatu yang kalau diceritakan pada kalian akan menyusahkan kalian sendiri. Baik. Sementara apa? Kemudian ada sebagian sahabat yang dia memiliki ijtihad dan memiliki sebab yang lain. Yaitu siapa? Abdullah. Maka apa? Beliau tanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tahukah anda siapa ayah saya?" Dia tidak seperti apa? Tidak seperti Badui. Dia adalah orang yang baik. Rasulullah mengatakan, "Ayahmu adalah Hudzafah." Kemudian apa? Berita ini sampai ke ibunya. Maka ibunya mengatakan, "Enggak ada anak yang durhaka melebihi engkau. Seandainya apakah engkau merasa ibumu itu aman dari apa? Perkara-perkara jahiliyah?" Karena orang-orang jahiliyah mereka tidak menjaga kehormatan. Nanti kalau disebutkan ayahmu fulan yang lain,
ibumu yang malu, kamu nih membuat saya malu. Intinya adalah itu. Maka Abdullah bin Hudzafah mengatakan, demi Allah, saya memang pengen tahu siapa ayah saya karena saya sering diejek. Saya adalah anak zina begini. Kemudian Abdullah tadi mengatakan, seandainya Rasulullah waktu itu menisbatkan saya ke keledai, saya akan siap. Bahwasanya saya anak keledai, nggak apa. Yang penting saya jelas. Ternyata Rasulullah SAW memberikan nasab yang jelas. Memang ayahnya adalah Hudzafah. Dan betul, memang selamat dia. Jadi ini niatnya lain, niatnya adalah baik. Mumpung Rasulullah nanti memberikan jaminan ada berita dari wahyu, kesempatan saya tanya untuk apa? Membantah orang-orang yang menuduh nasab saya. Mumpung semuanya dengar sekarang. Nah, ini niatnya baik. Ini menunjukkan bahwasanya hadis tadi, masalah ini itu memang ada memiliki beberapa sebab turunnya. Baik, kemudian disebutkan di sini Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam," seandainya kalian tahu apa yang saya ketahui, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, maksudnya adalah bahkan kalau kalian tahu apa yang saya ketahui, kalian tidak akan mampu tertawa, kecuali jarang sekali. Bukan ketika ini, tapi nanti kalau sudah agak lupa sekian hari, baru kalian akan tertawa lagi. Baik, ini adalah sesuatu yang jarang. Dan kalian akan banyak menangis. Di dalam riwayat yang lain, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang Anda lihat?" Karena apa? Dalam tentang kisah kusufus syams itu, gerhana matahari, Rasulullah mengatakan, "Lam ara kal yaumi qat." Belum pernah saya melihat pemandangan seperti hari ini. Kemudian menyebutkan hadis ini, lalu sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, apa yang Anda lihat?" Maka Rasulullah mengatakan, "Ra'aitul jannata wan nar." Aku betul-betul melihat surga dan neraka. Kemudian Rasulullah mengingatkan masalah ini. Kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Baik, kemudian dari sini kata Ibnu Hajar ada faidah tentang apa? Yaitu tarjihnya takhwif daripada tarkhis. Yaitu di dalam masalah memberikan nasihat-nasihat, maka terutama di dalam khutbah, kata beliau, karena ini khutbah, di dalam khutbah itu hendaknya lebih diutamakan masalah takhwif, yaitu kita kasih peringatan-peringatan, perkara-perkara yang menakutkan, lebih diutamakan daripada tarkhis, yaitu memberikan kelonggaran dan keringanan. Kenapa? Karena peringatan dan membuat orang ketakutan ini lebih menyelamatkan orang daripada kita banyak memberikan keringanan-keringanan di dalam khutbah, karena keringanan-keringanan itu memang diinginkan oleh hawa nafsu. Taib. Sementara kalau hawa nafsu itu diikuti, dia akan semakin minta tambah dan semakin lalai. Taib. Dan dari hadis ini pula, kata Ibnu Hajar, kita mendapatkan faedah bahwasanya penyakit itu diobati dengan lawannya, bukan dengan sesuatu yang justru menambah penyakit. Manakala manusia ini cenderungnya adalah lalai, cenderungnya adalah mencari yang ringan-ringan, yang santai-santai, maka apa? Obatnya bukan dengan perkara yang semakin dia merasa segalanya ringan dan enak, tapi apa? Dibalik, yaitu apa? Dikasih peringatan-peringatan, perkara-perkara yang menakutkan dan seterusnya. Taib. Dan ini disebutkan oleh Nawawi, dan juga sebelum itu semua disebutkan oleh Ibnul Qayyim setelah Nawawi, dan yang sebelum mereka semua yaitu Ibnul Jauzi, bahwasanya penyakit itu diobati dengan lawannya, bukan dengan yang semakin menambah penyakit. Taib. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Fathul Bari juga, bahwasanya di dalam mau'idhah hendaknya kita menyampaikan petuah-petuah yang bagus. Walaupun sebenarnya case ini adalah case yang untuk orang-orang tertentu, sampai Rasulullah mengucapkan kalimat-kalimat peringatan tadi. Tetapi apa? Agar jiwa manusia itu lebih taat, lebih tunduk kepada kebenaran, hendaknya kita nasihatnya itu bersifat umum ketika khutbah. Jangan apa di depan khutbah kita menyebutkan si fulan dia itu bodoh, atau si fulan dia itu salah besar. Jangan. Walaupun apa? Ada beberapa dalil yang menunjukkan boleh ketika diperlukan. Tapi secara umum yang sering dilakukan oleh Rasulullah adalah apa? Nasihat secara umum. Kalau nasihat secara khusus maka apa? Bukan dengan khutbah, tapi ya berduaan dan semacam itu. Karena ini lebih dekat kepada diterimanya nasihat tadi. Tayyib. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup wajah mereka, walahum khanin, dan mereka memiliki isak tangis, yaitu tangisan-tangisan yang tidak sampai
tingkat apa itu? Melolong, tetapi isak dari apa? Dada, isak dari tenggorokan dan semacam itu. Sebagaimana akan dilanjutkan besok pembahasannya. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah sebagaimana disebutkan oleh para pensyarah tentang lembutnya hati para sahabat Rasulullah SAW. Begitu ada peringatan seperti ini, walaupun Rasulullah tidak menyebutkan secara rinci bagaimana surga yang dilihat, bagaimana neraka yang dilihat secara terperinci, cuma sedikit-sedikit, langsung para sahabat paham dan kemudian mereka menangis. Tahu bahwasanya urusannya berat, tahu bahwasanya urusannya besar. Sampai-sampai Rasulullah SAW aja qiyamul lailnya panjang, sampai kakinya berdarah-darah. Berarti memang perkaranya adalah perkara yang sangat menakutkan. Yang Rasulullah yang dijamin selamat saja seperti itu ibadahnya. Bagaimana dengan kami? Maka dengan bersegeranya mereka melakukan muhasabah, maka mereka apa itu sadar keadaan diri, kemudian langsung menangis. Tahu diri ini belum mencapai tingkatan yang diinginkan oleh Allah Ta'ala secara syariat, betul-betul menjadi hamba yang sejati dan seterusnya. Ini adalah apa? Perasaan para sahabat. Adapun kalau di sisi Allah, jelas para sahabat adalah makhluk-makhluk yang mulia dan seterusnya. Tapi apa? Sebagaimana dijelaskan oleh para salaf, orang yang mulia justru dia orang yang paling banyak mencela dan menuduh diri sendiri, bukan merasa aman terhadap diri sendiri. Tayyib, kelanjutannya besok insya Allah. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Hajar bahwasanya manakala sebab datangnya hadis tadi itu beraneka ragam dan itu bukan sesuatu yang mustahil, menunjukkan apa? Kejadian ini memang beberapa kali, bukan hanya satu kali. Baik, apabila kejadian ini beberapa kali, yaitu di dalam apa? Di dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan tadi, dan juga pernah terjadi ketika apa? Ada kes gerhana matahari dan juga ada sebab yang lain. Taulah kita bahwasanya ini memang sudah menjadi kebiasaan para sahabat. Bahwasanya ketika datang peringatan memang dengan kehalusan jiwa dan hati mereka, langsung mereka itu tersentuh dan menangis. Bukan hanya sekali ini saja, setelah itu lalai, bukan. Tapi memang sahabat seperti itu, cepat sekali ketika dikasih peringatan. Dan yang menguatkan pembahasan ini, walaupun Ibnu Hajar nggak menyebutkan itu, adalah apa? Hadis yang disebutkan di dalam Sahih Muslim dan lain-lain, dan juga Imam Ahmad. Tentang apa? Ketika para sahabat Ansar mereka apa itu? Merasa khawatir nanti Rasulullah SAW tidak lagi kembali ke Madinah ketika apa? Menang perang di dalam Fathu Makkah itu. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya aku adalah orang dari Ansar dan bahwasanya tempat tinggal adalah tempat tinggal kalian. Langsung mereka menangis. Itu sebelum apa? Sebelum pembagian ghanimah. Kemudian ketika mulai ada pembagian ghanimah, ternyata yang diutamakan adalah muslimatul fath, orang yang baru masuk Islam pada waktu Fathu Makkah itu. Kemudian sebagian pemuda Ansar mengatakan Rasulullah lebih mengutamakan mereka, padahal darah mereka, padahal pedang kita ini yang meneteskan darah-darah mereka. Kemudian apa? Rasulullah mengumpulkan mereka di dalam apa itu? Di dalam sebuah kandang kambing yang besar. Kemudian memberikan peringatan-peringatan yang sangat halus itu sampai kemudian semuanya menangis. Ini menunjukkan memang para sahabat karakternya seperti itu. Di dalam perang memang mereka tegas, tapi di dalam mau'idhah memang jiwa mereka itu sangat halus. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.